Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nomor mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai jurnal pada sistem akuntansi itu kayak gimana ya, lanjutan dari yang materi sebelumnya. Mungkin langsung aja kita ke pembahasannya. Jurnal adalah tahapan pertama dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, jadi setelah kita mendapatkan formulir-formulir yang kemarin nih, kayak kalau misalnya ada transaksi penjualan, kan pasti ada faktur penjualan, terus faktur pembeliannya, terus ada bukti dan keluaran masuknya kas perusahaan. Nah, formulir-formulir ini tuh harus dicatatkan dalam catatan akuntansi yang permanen untuk pertama kalinya yang disebut dengan jurnal. Nah, contoh jurnal yang selalu kita pakai nih kalau untuk pertama kalinya dalam belajar akuntansi, pastinya memakai jurnal umum ya. Nah, ini ada contohnya. Namun ini tuh contoh dari jurnal umum di dalam sistem ya. Adapun yang menjadi ciri khas dalam jurnal umum dalam sistem itu adalah ada pada nama rekeningnya atau chart of account. Nah, biasanya kan kalau yang kita pelajari waktu pertama kali ini dalam pengantar akuntansi, dalam jurnal umum tuh kan nggak apa-apa nih kalau misalnya nggak pakai chart of account atau nomor akun. Nah, kalau untuk dalam sistem ini tuh kita harus ya memakai chart of account ini tuh, nomor rekening itu, karena chart of account ini tuh merupakan dasar dari sistem itu sendiri dalam sistem akuntansinya ini. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnal. Yang pertama itu yang tadi yaitu jurnal umum. Jadi jurnal umum itu digunakan kalau misalnya transaksi keuangan dalam perusahaannya tuh masih sedikit. Jadi disatuin aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang kedua ada jurnal khusus. Nah, kalau jurnal khusus itu digunakan kalau misalnya perusahaannya itu kan sudah bertambah besar. Terus kan pastinya transaksi dalam perusahaannya pun bakal lebih banyak nih. Jadi kita harus memecah jurnal-jurnal dari umum yang tadi menjadi jurnal khusus. Adapun jenis-jenis jurnal khusus itu yang pertama ada jurnal penjualan. Nah, dalam jurnal penjualan itu terjadi bila ada transaksi penjualan secara kredit. Kalau yang kedua ada jurnal pembelian, ini juga digunakan bila ada transaksi pembelian secara kredit. Lalu ada jurnal pengeluaran kas, ini digunakan bila ada pembelian secara tunai. Lalu ada jurnal penerimaan kas, nah ini digunakan bila ada penjualan secara tunai. Lalu yang terakhir ada jurnal umum atau memorial. Nah, selain akun atau transaksi-transaksi yang masuk ke dalam 4 jurnal sebelumnya yang tadi, maka sisanya itu akan masuk ke dalam jurnal umum atau memorial ini ya. Nah, berikut ada contoh-contoh jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan memorial pada yang tadi ya. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip yang dasar yang melandasi perancangan dalam jurnal. Yang pertama adalah jumlah jurnalnya itu harus memadai ya. Nah, yang kedua adalah jurnal itu digunakan untuk menggolongkan akun-akun itu nanti ke dalam buku besar. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan jurnal itu harus berkolom, maka posting ke buku besar itu nanti cukup 1 kali. Lalu yang keempat itu ada nama dan kolom dalam jurnal itu harus sesuai dengan chart of account untuk buku besar nanti. Nah, lalu yang kelima itu ada kolom-kolom yang ada pada jurnal itu diisi dengan angka yang sudah diringkas untuk ke dalam buku besar nanti. Lalu yang keenam adalah jurnal itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga penyajian informasinya itu lebih mudah gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah jurnalnya itu harus ada buktinya gitu, biar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya ada jurnal penjualan, nah harus disertai dengan bukti atau formulir penjualannya, kayak faktur penjualannya ya harus ada. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam perancangan jurnal. Yang pertama, itu adalah studi karakteristik transaksi perusahaan. Nah, dalam langkah pertama itu, kita menganalisis nih, apakah transaksi di perusahaannya itu frekuensinya udah tinggi atau belum. Kalau misalnya udah tinggi, maka kita akan memakai jurnal khusus ya. Nah, kalau misalnya belum atau masih sedikit nih frekuensinya itu, maka memakai jurnal umum. Lalu yang kedua adalah pembuatan jurnal standar. Jadi, setelah kita analisis tadi nih, kalau misalnya frekuensinya tinggi, maka kita harus membuat jurnal standar lah ya. Jadi, jurnal standar itu digunakan untuk transaksi atau perusahaan yang memakai jurnal khusus. Lalu yang terakhir adalah perancangan jurnal. Nah, setelah kita membuat jurnal standar itu digunakan untuk menentukan kolom-kolom dalam buku besar nanti secara yang frekuensinya tinggi secara kredit maupun debit maupun yang dikredit ya. Selanjutnya ada metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama itu adalah menggunakan tangan. Nah, jadi informasi yang didapat dalam dokumen semuanya itu
disalin ke dalam datanya itu menggunakan tangan. Nah, ini ada contoh alur prosesnya itu menggunakan flowchart ya. Yang kedua adalah menggunakan mesin pembukuan. Jadi informasi dokumen itu disalin ke dalam melalui mesin pembukuan. Ini ada contoh alurnya. Lalu yang ketiga itu adalah menggunakan waktu terjadinya gitu. Jadi dokumen sumbernya itu yang digunakan sebagai jurnal itu menggunakan menurut waktu terjadinya. Nah, ini ada contoh alurnya. Dan yang terakhir adalah dengan atau secara computerized. Ini ada contoh alurnya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.